Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sana wa karama Rasman Ali sanara sayyid Fatimah Zahra Sayyidati Jilani wa adali wa masyafi an-nabi maliki ambali an-nami rabi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad isa pakai kedama madwali wali wa usuli wa puru ajmain sumail arwahi walidina ma'adina wa ajdadina wa masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman nafa bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 17 ya. Nah. In kasura sudah ya bacaannya tuh gitu ya. In kasura urban wadabtul kasiri bi aksara min sitti kalimatin urfiyatan li annahu yaqta'u nazma sholati wan nisyanu fihi nadiran. Amma law takallama nasiyan tahrimal kalami fi sholati batalat sholatuhu kanisyanin najasati ala saubihi wa yabtuluha al amalul kasiru allazi laisa min jinsi af'ali sholati kadarbin wa masyin fi ghairi sholati siddatil khawfi wa nafli safari wa soyalin nahwi hayati nahwi hayatin alaihi wa taraza bil kasiri anil qalili wa tu'raful kasiru wal qillatu bil urfi fal kasiru kasalasi khatawatin mutawaliyatin wa katahriki salasati a'da'in ka'anna haraka yadaihi wa ra'sihi ka'an haraka yadaihi wa ra'sahu ma'an walau bisahwin li'annal kasira biqat yaqta'u nazma salati li'annal hajata la tad'u ilaihi walau syakka fi fi'lin aqalilun am kasirun fal qalilu qalal fasni wal kasirul fi'li idza kana li siddati jarabin wa idza kana li siddati jarabin wa khafifuhu katahriki asabihi fi subhatin fala yabtulul salata. Intaha. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih membicarakan tentang yang membatalkan sholat nih. Ya, kemarin di atas ya betul sholat ya al kalamu batal tuh sholat ya dengan bicara ya. Kalau kita ngomong ya berarti batal sholat kita ya. Nah gitu ya, dengan omongan dengan perkataan kita nih manusia gitu. Nah beda dengan ya bacaan dengan doa ya atau ya Al-Quran tuh ya zikir gitu ya, itu nggak batal gitu ya.
Nah, ya, jadi kalau kita mau ngomong, ya, gitu, ada orang nanya gitu kepada kita lagi sembahyang, di mana tuh kunci, ya, gitu, ya, huzil kita babikuwah, nah, gitu jawabnya, ya, atau orang toko pintu, ya, mau beri salam, assalamualaikum, nah, kita suruh masuk, ya, kita jawabnya dengan Al-Quran, ya, gitu, udhuluha bisalamin, nah, gitu, ya, itu nggak batal, ya, kita bilang udhuluha bisalamin, ya, masuklah dengan, ya, ucapan salam, diberi salam, kita lagi sholat, ya, kita ngomong begitu, kita, ya, tuh juga kalau yang ngerti orangnya, tuh, ya, diketok-ketok di salam, kita nggak nyaut, ya, dikata tuh ada orangnya, gitu, ya, nah, ya, itu yang ngerti, ya, yang kagak ngerti ya rinda gitu, ya, diem aja. Nah, itu ya, batal sholat dengan bicara, ngomong, gitu, ya, gitu tuh, ya, dengan, ya, bicaraan tuh, kita dengan sengaja, bicaraan kita ini sengaja, gitu, ya, bicaraan manusia ini, omongan manusia, ya, kalipun katanya, ya, 2 huruf tuh, gitu, ya, kita ngomong, ya, wah, gitu, hah, gitu, ya, nah, itu berarti kan 2 huruf, nah, itu juga batal, gitu, ya, karena tuh 2 kata itu, ya, menjadi apa tuh, ya, 1 kalimat sudah. Nah, itu ya, walau nasian, dan juga kalau sekalipun dia lupa, ya, ngomongnya, ya, tetap tuh katanya kita, ya, ya, kalau dia, ya, lupa tuh wanasian anahu fisalah, dilupa bahwa dia lagi sholat, ya, ada orang manggil, dinyaut, itu, ya, itu tetap batal, gitu, karena lupa dalam sholat, gitu, ya, nah, gitu, ya, nasian tuh sholat. Nah, kaan salama biha summa takallama, ya, gitu, mu'taqidan tuh. Nah, ya, gitu, ya, mu'taqidan ikmaluha, gitu. In kasura, kalau dia ngomongnya tuh banyak, gitu, ya, omongan-omongan kita nih banyak, kita, ya, urpan menurut uruf, artinya yang kita bicarakan tuh, ya, beberapa kalimat, gitu, ya, banyak tuh. Wadabtul kasir bi aksara min sitti kalimatin urfiyatan. Catatannya yang dikatakan nih, bicara ngomong banyak, gitu, ya, kita ngomongnya banyak, gitu, ya, nah, gitu, ya, catatannya banyak seapa, yaitu bi aksara min sitti kalimatin, yaitu lebih dari 6 kata, ya, 6 kalimat. Kalimat di sini ya bukan bahasa Indonesia. Oh, kalimat bahasa Indonesia kan sempurna tuh, ya, ya, kalimat di sini ya arti kata, ya, gitu. Kalau bahasa Arab tuh, ya, 1 kata itu 1 kalimat, ya, nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia kan disebut 1 kalimat nih, ya, berarti, ya, kalimat sempurna, ya, gitu. Tapi di sini, ya, 6 kalimat 6 kata, gitu, ya, gitu. Nah, 6 kata, ya, siti kalimatin urfian menurut uruf, ya, lebih dari 6 kata menurut, ya, huruf, menurut, ya, adat, gitu. Li'annahu yaqta'u nazmas sholati, karena bicara yang lebih dari 6, ya, 6 kata itu memutuskan susunan sholat, ya, kita lagi sembahyang ngomong, ya, 6 kata tuh, ya, nah, itu berarti keluar daripada, ya, pekerjaan sholat, ya, susunan sholat tuh, kita, ya, nazmus sholat. Wanisyanu bihi nadiran, dan lupa ukuran seperti 6 kata tadi, lebih dari 6 kata itu jarang, ya, jarang terjadi, ya, kita ngomong banyak, gitu, ya, gitu, ya, kita ulang, ya, kan itu, ya, kan seperti itu, ya. Contoh kalimat yang dikatakan tuh dalam hadis, ya, dia seorang sahabat tuh waktu Rasulullah tuh 2 rakaat, ya, di salam. Nah, ya, gitu kan. Nah, sahabat kan semua ngikutin salam, gitu. Nah, udah pada duduk sono, gitu. Nah, kemudian, ya, ada Zulyadain, ya, gitu, seorang sahabat namanya Zulyadain disebut. Nah, itu dia bicara, ngomong, ya, yang lain nggak berani tuh. Ada ngomong, dia bilang, Zulyadain bilang, ya Rasulullah, ya, aqasarta am nasaita, itu. Tuh, ya, di ngomong tuh, dibilang tuh, ya Rasulullah tuh, ya, 2 kata, ya, aqasarta am nasaita, ya, baru 4 kata, ya, gitu, ya, itu Zulyadain bilang, ya Rasulullah, ya, gitu, ya, gitu, aqasarta am nasaita, ya, 6 kata tuh,
bilang, ya Rasulullah, ini sholat dikosor, kamu kosor, apa engkau lupa? Gitu. Kok sembahyang zuhur ini cuma 2? Gitu ya, 2 tuh. Gitu ya, dua tuh. Gitu, gitu. Ya, 2 Rasulullah salam. Dah pada beroboh tuh sapnya. Ya, beroboh yang sana-sana, diam aja. Ya, gitu. Aduh kok begini? Gitu. Nah, ini Zulyadain ngomong tuh, bilang, ya Rasulullah tuh ya. Nah, bilang gitu, aqasorta am nasaita. Ya Rasulullah, ini sholat ya, kamu kosor apa kamu lupa? Ya gitu. Nah, jawab Rasulullah, kullun ya lam yakun. Ya, kata Nabi, ya dua-duanya itu semua enggak terjadi. Kosor juga enggak, ya, lupa juga enggak. Gitu ya. Nah, Nabi jawab begitu. Nah, habis itu Nabi diri sayang gitu. Dia udah ngomong kan. Nah, gitu ya. Nah, tapi itu nggak membatalkan gitu omongan seperti itu ya. Jadi nggak lebih dari 6 kata gitu ya. Nah, Nabi diri lagi. Nabi diri tambahin 2. Nah, kemudian Nabi sujud sahwi, dah ya begitu. Inilah tasrik ya, gitu. Jadi kalau kita sholat tuh, ya gitu, kamu ngomong begitu tuh, ya. Nah itu nggak apa tuh, nggak membatalin sholat gitu, ya. Itu yang ukuran dikatakan ngomongnya banyak, gitu. Artinya banyak tuh kata-kata yang keluar, ya. Udah ngomong banyak, ya. Kok nggak batal, ya? Karena nggak lebih dari 6 kata, ya, gitu, gitu ya. Nah itu tuh. Nah ya li'annahu yaqtuna wa nisyan fihi nadirun amma law takallama nasiyan tahrimal kalami. Adapun kalau dia ngomong karena lupa ya keharaman bicara fi sholati dalam salat. Nah sekarang kita ngomong nih gitu ya, meskipun kurang dari 6 kata kita ngomong karena apa, kita lupa bahwa dalam salat ini nggak boleh ngomong gitu ya dalam sholat ya kita nggak boleh ngomong, cuman kita lupa tuh hukumnya nggak boleh. Nah sekarang kita ngomong, nah gimana tuh kalau yang seperti itu kita ngomong pesolat batalat sholatuhu, batal sholat kita karena yang kita lupain tentang keharamannya ya, bukan ngomongnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita ngomong nih karena kita kita lupa bahwa dalam sholat itu nggak boleh ngomong gitu ya. Kita ngomong gitu ya. Nah, kalau tadi kan lupa dalam ya ngomong gitu ya gitu. Nah, itu ya gitu tuh, batalat sholat suhu. Nah, bandingannya kanisyanin najasah fi saubihi, seperti kita lupa ya ada najis di baju kita nih. Gitu, baju kita kena najis. Ya, gitu ya, kena najis nih. Nah, kemudian kita pakai sholat, kita lupa. Kita pakai, udah selesai sholat tuh atau lagi sholat, ya kita ingat, nah ini baju yang tadi kena najis nih. Gitu ya, karena najisnya udah kering kan ya hukumnya. Nah kita pakai tuh ya, begitu pakai lah, ini najis yang tadi nih yang apa ini baju yang najis tadi pakai kan lupa tuh ya najis tadi. Nah itu tetap batal gitu ya. Kita lagi sholat ya berhenti karena ada pakaian najis itu ya. Nah dia begitu ya, tuh ya yang membatalin ya bicara apa tuh sholat itu adalah bicara ngomong ya yang banyak tuh gitu. Wayab tuluha ya gitu al amalul kasiru, dan juga yang membatalin tuh sholat ya gerakan kerjaan yang banyak ya. Amal ya, masuk amal ini gerakan tahrik ya, gerakan yang banyak nih. Allazi laisa min jinsi af'ali sholat, yang bukan masuk dalam bilangan ya jenis sholat gerakan itu ya gitu. Nah ini batal tuh ya, bolak-balik kita ya gitu. Nah mana contohnya, kadar bin seperti mukul ya gitu ya. Kita lagi apa ya, kita lagi bayang ada anak-anak tuh lagi buat tampar gitu ya, tampar ya. Nah, tuh itu batal
Itu. Nah kalau dia orang liwat di depan kita, itu kita pukul boleh, nggak batal. Ya, karena itu menjaga kemaslahatan sholat. Ya, yang nggak boleh kan liwat depan orang sholat tuh, yang kita ini pakai gituan, pakai sutur. Ya, pakai sutur tuh artinya pakai jagaan. Iya, ya di batas. Gitu ya, kayak batas tuh. Ya, kita diriin apaan itu depan kita, laikar gitu atau apaan itu ya, kita diriin. Atau juga kita taruh sorban atau sejadah dah, gitu kan, sejadah kita gelar sejadah, nah gitu kan, ya, nah diliwat tuh di sejadah kita, bukan aja di luar sejadah. Kalau luar sejadah namanya bukan batas tuh, ya ini di dalam nih, itu ya, kalau itu. Atau yang sekarang disap tuh. Kan ada ya yang apa tuh ya, yang karpet yang ada ya sap-sapannya tuh, nah gitu. Nah dia liwatnya nih kan segini gitu, nah kan situ ada garis tuh, nah sono yang kita kotanan diri kan gitu sono, nah itu kan sutur namanya ya. Atau tembok ini kita sembahyang di sini diliwat di sini gitu ya, nah gitu ya. Nah sekarang dia liwat di situ, kita jagain. Ya, dia mau jalan juga, kita kipret itu, ya kita kipret itu boleh, itu kan bergerak tuh, itu, nah itu nggak batal, karena itu untuk kemaslahatan sholat, ya nggak boleh. Nah kalau dia tuh sembahyang yang nggak pakai batas, itu nggak apa-apa, liwat nih kayak begini nih kan nggak ada batas ini, ya taruhin gitu, ya di sembahyang gitu, ya nggak apa-apa, kita liwat depannya orang lagi sembahyang, kok lu mundar mandir di situ, lah kagak ada atasnya gitu. Nah kita ukurannya gimana? Ya ukuran dia sujud aja dah. Jauhnya gitu, ya bawa gitu. Dia umpama di tembok gitu kan. Nah di situ disembayang. Nah kita liwat sini masih boleh. Ya, liwat sini. Gitu. Karena apa? Jauh kan. Dia sujud nggak bakal nyampe sini. Itu dari situ tuh. Ya dari kebutuhan laikar. Nah karena kita liwat sini. Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Ini nggak bakal dia sujud sampai sini kan. Sampai sini nggak cep. Ya kagak kan, ya biarkan dipanjangin juga gitu, ya biarkan sujud dipanjang gitu, itu nggak bakal nyampe sini kan, ya dia liwat nggak apa-apa gitu, ya. Nah itu ya, jadi gerakan-gerakan tuh seperti itu kita pukul, kita jalan orang tuh, ya. Kalau untuk kemaslahatan sholat boleh, itu ya. Ini untuk ya mazhab ya kita Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, ya boleh kita gerakan sholat ya, meskipun tuh berubah. Ya dari kiblat nggak apa-apa. Kalau Maliki itu umpama ya kita lagi sholat nih, ada anak kita kecil ya di kasur sono, kita bayang nih umpama taruh sini kasur ya, di sini anak kecil nih ya membagi sedang bolak-balik gitu atau gitu kan ya begitu. Nah kita sembahyang sono, nah dia ya mau lipak-lipak kan di sini bisa jatuh nih ya gitu ya. Nah itu kalau Imam mazhab Maliki boleh tuh, kita paranin, kita pindahin ke sono, dah kita balik lagi sono. Ya, mazhab Maliki, ya, itu gerakan begitu tuh boleh, itu. Atau ya tadi tuh, ya kita lagi apa, sholat ada orang ngetok-tok pintu, ya kita bukain pintu, ya gitu, kita bayang di sono, ya pintunya kan sono no, bahwa gitu, boleh kita paranin, bukain pintu, tapi jangan ngomong, gitu. Ya, nggak boleh ngomong. Kali begitu pintu mau ngapain? Gitu. Ya, gitu. Balik lagi pasti. Gitu ya. Kalau mazhab Maliki, ya kalau Maliki itu ya agak bebas sih dalam apa gerakan-gerakan ya dalam sholat tuh gitu ya. Itu. Hanya kalau kita sembahyang tuh buka-buka Quran gini kebet-kebet ini nggak batal nggak. Gitu. Ya, meskipun kita dalam mazhab Imam Syafi'i juga kan, kita pegang Quran nih, ya, gitu, bayang. Nah, karena kita mengebet habis baca nih habis kan, ya, gitu, ya buka, ya, kayak apa-apa. Ini gerakan, ya, khofifah, gerakan yang ringan, nggak batal. Nah, kecuali kalau kita gitu, ya, mau bayang nih, mau baca Quran, baca Yasin dah, gitu, pegang Quran yang gede, kan gitu, ya. Nah, kita nyari tuh baca Yasin mana sih, ya, lagi. Gitu lagi, nah itu batal ya karena banyak kali. Kalau memang udah ditandain sih itu dibaca Yasin, nah pegang tinggal buka aja gitu ya, agak batal. Nah ntar giliran loba ya ambil kan nggak banyak gerakan nih gitu ya gitu ya. Kalau
Imam Syafi'i ya. Nah, itu gerakan tuh ya agak ketat ya, di dalam sholat tuh agak sempit gitu ya, nggak terlalu bebas gitu. Nah, kalau Maliki itu agak bebas itu gerakan tuh. Nah, di situ ya, jadi bergerak nih ya, gerakan yang gitu ya, dibatal tuh ya, sholat tuh bil amalil kasir allazi laisa min jisi afali sholat kador bin, seperti mukul ya, uamasin jalan ya gitu ya, lagi sembahyang jalan itu. Nah, kalau tadi Maliki kan boleh jalan tuh ya, buka pintu itu ya kita ya. Nah itu ya uamasin tuh. Nah Nah, itu ya batal tuh ya, kalau ya dengan mukul gerakan yang ada kemaslahatan sholat ya, seperti mukul jalan. Fi ghairi sholati siddatil khauf. Ini juga kalau bukan sholatnya sholat siddatul khauf. Kalau siddatul khauf tuh sholat dalam peperangan, itu bebas gitu, dalam perang nih ngadepin musuh, nah itu boleh lari sono lari sini, nah gitu. Itu zaman Rasulullah itu ya, siddatul khauf tuh gitu. Nah, kalau bandingannya kalau kita sekarang ya umpama kita lagi sembahyang ada kebakaran kan gitu ya, nah yang begitu ya boleh, itu dalam siddatul khauf namanya ya, ada kebakaran nih kita lagi sembahyang, nah itu kita lari sono dan sini lagi sembahyang, jangan dibatalin sembahyangnya, jalan aja kabur gitu. Itu siddatul khauf kan itu ya. Nah begitu gitu ya. Ah itu ya, lain berarti bayang siddatul khauf tuh ya gitu. Ya mandir ya kan mandir ya. Atas ya, atau juga warna pelis safar ya, sembahyang sunat dalam musafir dalam perjalanan. Kita sembahyang sunat nih ya dalam perjalanan, bukannya kita dalam musafir, bukan ya, kita mau sembahyang sunat nih ya, mau kemana, mau ke pasar umpama kita di sini mau ke Tabang dah gitu, jalan bayang sunat nih, bayang duha ya itu, bayang duha kita bawa sejadah dah gitu, bayang sunat bayang duha nih, mau ke Tabang jalan kaki iya, bukan naik kendaraan itu ya. Nah ya jalan kaki gitu, jalan dah ke Tabang bayang duha. Nah ya dari mulai ya, dari rumah kita udah gelar sejadah dah tuh ya, semua yang soli sunatan duha itu ya, yang biar nyampe sono tuh ya gitu ya, udah sesuai duha. Nah gelar habis sejadah jalan dah, angkat sejadah taruh jalan dah, mari baca terus ya, bacanya tuh ya, baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, terus sampai baca Fatihah, baca surah itu ya. Nah begitu selesai baca surah berhenti dulu, saran ngadep kiblat ya, gelar sejadah ruku ya gitu kan. Ini orang stres sih iya, kalau kita kan orang stres itu gitu. Kalau dulu kan masih susah ya, kendaraan juga susah ya, tempatnya juga banyak, lapangan apa, nah kalau itu pinggir jalanan ya, kendaraan ada gitu, main juga. Nah musola masjid banyak gitu. Kalau dulu kan nggak ada ya, zaman Rasulullah nih ya, Rasulullah ciptakan sebegini ya, karena apa, nggak ada dulu kan. Oh kita kan di mana kita keluar ada masjid, ada sholat, ngapain pakai jalan begitu kan, di rumah aja segen kerjain. Ya, ini orang yang anjing gitu, jadi dia mau kemana nih gitu ya, dia orang-orang dari kampung gitu ya, dulu di lapangan. Nah gitu dia mau sembahyang nih supaya nggak ketinggalan apanya tuh ya, kerjaan sunnahnya dia, dari rumah di jalan tuh ya, berdua duha dah keluar lah bayang, di mana dia selesai tuh ya baca Fatihah surah, nah kan ya berhenti dulu sujud ruku ya, ruku. Nah ruku, habis ruku kan bangun tuh, sami Allah wa hamidah, diri. Nah itu diri boleh jalan lagi begitu, baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma sita, sampai mana nih, dari sono sampai sini ya. Nah kelar sejadah sujud kan, nah sujud 2 kali, sujud naik lagi, jalan lagi itu ya. Itu namanya ya napel apa ya, napel safar ya, sembahyang sunat di
ya dalam perjalanan gitu ya. Nah, boleh begitu gitu. Jadi itu banyak bergerak itu ya dimaaf gitu ya. Oh ya, jadi zaman dulu orang yang ya takut ketinggalan ya pahala gitu ya, jadi dikerjain tuh dibawa kemana nih supaya pahala ya, kerjaan ibadat dia tuh nggak luput, nah dikerjain seperti itu ya, dibolehin ya. Kalau kita sih ya, tempat ada gampang gitu, kagak di rumah aja ada nggak ngapa-ngapain. Iya, kita nggak kerjain itu ya. Ini jangan coba-coba, Cep, jangan. Gitu, ya. Dan lo kata omongan boleh lo bawa jadi ya, dikata nih si stres nih. Kayak gitu, udah mulain dan nih. Jalan ala-ala. Iya, kalau kita lagi nggak sembahyang aja nggak apa-apa kan. Iya, kebangetan banget sembahyang duha pakai jalan gitu ya. Oh gitu ya. Ini orang-orang dulu ya. Kenapa ditakut tuh satu detik napasnya aja, sekuar napasnya aja ditakut nggak apa? Dia nggak ingat sama Allah gitu ya. Jadi dia selalu tuh ingat sama Allah begitu. Jadi kemana gerak dan diamnya itu benar-benar selalu diiringi dengan ingat sama Allah gitu ya. Itu orang yang begitu takut karena mahal tuh ya napas itu ya, karena napas ini adalah kan umur kita ya. Kita berhenti napas ya berarti umur kita habis gitu. Nah umur itu adalah modal ya, modal kita ya, karena tuh masih ada umur, ada modal. Nanya mereka tuh gunain modal tuh ya sebagus-bagus mungkin ya biar dapat untung yang banyak ya. Kalau kita kan yang biasa buang-buang modal ya, kita kan biasa buang-buang modal, jadi punya waktu, punya ngapa tuh ya udah aja ya, lewat gak apa-apa gitu ya. Ini orang yang takut gitu ya. Nah itu ya, jadi ya boleh tuh gerakan kayak itu jalan pinapli sapar tuh wasialin gitu. Dan juga boleh tuh banyak bergerak untuk menjaga diri ya, soyal ya gitu. Wasoyalin tuh jaga diri gitu. Nahwa hayatin wa alaihi, sumpama diserang oleh ular ya, kita lagi sembahyang nih ada ular ya, boleh kabur, jaga diri ya, jangan deminin aja ada sarang gue sembahyang ya mati jugaan, mati syahid enak aja. Gitu kan, dicatek ular kan mati syahid. Iya, cuma ada catek ular, makan binatang buas gitu ya, mati syahid ya kan gitu ya. Jangan gitu lagi diam, Allahu Akbar ada ular nyerang, biarin aja gue lagi sembahyang gitu kayak gitu ya. Jangan tuh mati sial bukannya ya, syahid gitu ya. Ya boleh kabur gitu. Nah kalau kita kabur nih diubur juga kena, nah baru gitu ya. Ini kagak itu gimana aja ya, bisa menghindar, bisa apa ya, menyelamatkan diri itu. Jadi kalau kita sembahyang tuh ada binatang buas, ada apa gitu. Juga ada orang-orang jahat tuh, orang zalim ya yang membunuh kita gitu kan. Nah itu kabur gitu ya. Jadi gerakan-gerakan seperti itu boleh gitu. Namanya pamuk kita punya utang gitu ya, gitu diubar-ubar tuh ya sama yang utangin ya, dicari mandi deh orangnya, wah ada di masjid nih, ada di musala sembahyang. Begitu kita lihat ada dia nih, udah mundur kita sono ya, nyelip-nyelip kabur lah sono gitu, mana kayak ngumpet itu. Bergeraknya kita tuh ya kan ya apa lagi sembahyang, enggak boleh batalin sembahyang ya, karena kalau sembahyang tuh kalau kita batalin sampai lagi yang sholat namanya wajib, sholat wajib nggak boleh batalin ya, karena yang wajib itu hak Allah ya, nggak boleh kita batalin ya. Ya segala sesuatu tuh yang udah masuk kita dalam ya ibadat tuh ya kepada Allah itu nggak boleh kita batalin gitu. Jadi kita dalam sholat udah Allah orang tanya mau kemana lo, udah diam aja kabur aja gitu ya, jangan bilangin dibawa ke sono gitu ya kan, diam aja udah ngumpet gitu tuh ya, hak Allah ya. Kalau udah wajib, mana aja kerjaan tuh yang udah wajib ya, kayak puasa wajib gini nggak boleh kita batalin ya. Kita udah masuk niat puasa wajib, puasa nazar tuh gitu kan wajib tuh ya. Puasa kifarat ya wajib. Nah ya kalau yang udah wajib itu nggak boleh kita batalin, karena yang wajib itu hak Allah gitu ya. Hanya banyak kan orang yang batalin tuh sholat wajib
Ya batalin ngapa? Ya pengen kentut gitu. Iya umpama di sholat itu pengen kentut tuh. Ya udah di akhir lagi. Ya udah kita tahiyat. Ya dibangun dibatalin. Ya baik jamaah atau nggak boleh, haram itu. Jadi mestinya begitu ngapa? Ya kalau umpama lagi tahiyat begitu, ditahiyat aja cepet. Muparokah sama imam. Itu. Ya nggak boleh. Ya. Yang wajib haram hukumnya. Gitu ya. Ya kan gitu udah takbir nih, Allahu Akbar. Ya gitu. Ya pengen kentut tuh. Ya tahan. Ya kalau masih sanggup, kena kecuali kalau nggak sanggup udah. Itu darurat, mules dah. Gitu. Gitu. Nah itu kalau teman baru pengen begitu, ya jangan, nggak boleh, haram. Nah kan nggak boleh katanya nahan kentut. Kalau nahan kentut itu makruh, hukumnya kalau masih di luar sholat. Ya kita belum sholat nih, perut pengen kentut, kita tahan. Gitu. Ya. Nah kita tahan nih gitu. Nah ntar kita tahu nih biasanya ntar kita dalam sholat ini datang lagi. Itu bakal ganggu. Nanya yang begitu tuh makruh karena belum sholat. Tapi kalau udah dalam sholat sanggup kita tahan. Nah kalau imam nih, wah kayaknya imam lama, muparokah, kita kerjain aja sendiri. Ya, yang wajib-wajib gitu. Ya nggak tahan, lepas deh. Ya. Tuh ya, jadi kalau yang wajib mana aja. Nah kalau yang sunat tuh, ya itu nggak apa-apa kalau yang sunat. Ya teman jelek aja. Kita yang sunat nih pengen kentut, kita batalin nggak apa-apa. Karena kalau yang sunat itu amirun li nafsihi. Itu kita punya ya tanggungan pada diri kita sendiri. Itu kita bisa kuasain diri sendiri. Ya lagi puasa nih, puasa sunat, itu adanya ajak makan. Ya. Iya bungkuk. Itu ya lagi puasa sunat ya, ajak orang nyucap yuk jalan gitu. Wah mau lagi puasa ya jangan. Nah lu makan yuk sunuk asik gitu. Ya gitu. Gitu kalau puasa ya sunat. Kalau puasa wajib ya jangan. Puasa wajib diajakin makan. Gitu. Itu ya. Nah itu saya dengan soyal tuh ya, soyal tuh artinya ya menjaga diri, nyelamatin diri. Sumpama ada serangan hayatin tuh alai ya ada ular yang nyerang dia, artinya binatang-binatang buas atau orang-orang yang mau bunuh kita atau menyakitin kita tuh karena kita punya utang apa kita belum bayar kan itu ya. Nah kita ngumpet. Tapi kalau kita punya duit tuh, punya utang, kita belum bayar, salah kita. Kecuali memang kita nggak punya. Ya, di mau paranin tuh kita mau diapain tuh gitu, ya ngumpet. Kalau udah punya duit sih kita nggak bayar, tuh salah kita, nggak boleh gitu ya. Nah, ya. Nah, soyalin al hayati. Wahtu riza bil kasiri anil qalili. Ya, dan terpelihara dengan kata-kata yang banyak dari kata yang sedikit. Artinya gerakan yang banyak dengan gerakan yang sedikit. Tadi gerakan yang banyak batal. Nah sekarang kalau gerakan yang dikit ya itu nggak batal. Gitu ya. Gitu Khalil. Watu ropul kasiru wal qillatu bil urfi. Ini bisa kita tahu banyak apa dikitnya itu menurut adat. Ya orang banyak. Jadi kalau orang banyak bilang nih, oh itu sih banyak itu gerakan gitu. Nah ini sih enggak, dikit gitu ya. Dengan huruf artinya ukuran orang banyak gitu ya. Bil urfi. Pal kasiru yang dianggap nih kerjaan yang banyak, gerakan yang banyak, salah su khatawatin mutawaliyatin, yaitu 3 langkah yang berturut-turut. Ya, kita 3 langkah tuh berturut-turut. Nah, itu termasuk gerakan yang banyak, batal. Ya, umpama ada saf di depan kita kosong. Ya, orang yang batal gitu. Nah, kan kosong tuh. Nah, kita yang di belakangan kan kosong. Wajib ngisi kan? Itu. Nah, boleh tuh kita ngelangkah. Tapi ngelangkahnya jangan jalan gitu. Kita diri ya ngelangkah 1 2 3 batal. Itu, ya. Karena angkat kaki nih, kalau kita angkat kaki kita gitu kan, 1, ya, ini udah 1 gerakan nih, turunin, udah 2 gerakan,
angkat lagi, batal. Kalau kaki, beda dengan tangan. Kalau tangan nih pulang pergi atau ya gitu. Kalau tangan nih, ya kita angkat nih, turunin, angkat. Itu satu, dianggap satu gerakan. Nah, ini kalau tangan tuh gini, bangun tangan duduk nih, bawah, kita angkat, ya, nih gitu. Nah ini udah dua gerakan, karena dua nih kan, ya, dua gerakan, turunin, 4, lebih kan, ya batal, gitu. Kalau tangan, kalau ya, gitu. Tapi kalau kaki, atau 2, turunin 2. Gitu. Kalau tangan kan atau nih kita angkat, dia belum dihitung, turunin baru 1. Karena dia 2 tangan, itu kan jadi 2 tuh, turunin. Nah, seret aja, jadi diangkat. Kalau kita mau gitu langsung seret gitu, nah gitu. Nah baru ini seret lagi, gitu. Ya kalau jangan kita angkat 1, angkat nih, kita angkat 1. Taruh 2, angkat lagi kaki nih, angkat aja udah 3 nih, ya taruh, ya udah 4 kan, gitu ya. Hanya kalau gisi sap, jadi seret aja jangan diangkat, gitu, ya seret lagi, gitu, ya, tuh, ya jadi nggak gerak tuh, gitu, ya. Nah, tuh ya, jadi 3 kali langkah tuh, itu termasuk udah gerakan yang banyak, gitu. Ya, gitu satu-satunya tawaliyatin katahri kisalah si a'dha'in tuh sama seperti menggerakkan 3 anggota tubuh, ya, gitu. Seperti mana? Ka'an haraka yadaihi wa ra'sahu ma'an. Seperti dia gerakan, ya dia gerakin, ya 2 tangannya serta kepalanya bareng, gitu, ya. Jadi kalau kita takbir gitu, kita tangan kita angkat kan nih, gitu. Nah, kepala bergerak gitu, ya, dari atas ke bawah, tangan begini. Itu udah 3. Ya kalau kita takbir, kepala jangan bergerak. Ya, gitu. Kita umpama kepala udah begini, ya udah angkat aja begini. Kan 2 enggak batal. Ya, gitu. Tapi kalau kita nih, ya, kepala diri gini, begitu kita mau takbir, ya, nah terus gitu. Nah, itu udah 3 batal. Itu ya. Ya, jadi pala tetap aja gitu ya. Kalau udah duduk gitu nunduk ini ya udah Allahu Akbar. Nah, ya. Bukan, itu kan kelebihan. Gerakan sholat tuh angkat tangan, gerakan sholat gitu. Ya. Nah, kalau pala kan nggak perlu digerakin. Ya digerakin. Ya. Pala nggak perlu digerakin. Jadi pala tuh udah begini, aku takbir. Gitu. Ya, duduk itu tunduk. Tangan yang boleh gerak tuh. Gitu. Karena ini gerakan sholat gitu. Ya, jadi kalau gerakan-gerakan sholat itu umpama kita mau turun, ya harus bergerak apa gitu, ya itu nggak apa-apa. Itu namanya gerakan sholat untuk kemaslahatan sholat itu, ya boleh gitu. Nah, itu ya gitu. Ya, kita sih warak ya, kan harakara yadaihi warak sahumaan. Walau bisahwin, sekalipun dia gerakannya itu lupa, tetap batal. Li'annal kasira yaqta'u nazmas shalah, karena gerakan yang banyak itu memutuskan ya susunan salat. Wa li'annal hajata la tad'u ilaihi, dan juga enggak perlu tuh, artinya enggak ada hajat untuk ya mengajaknya, artinya enggak ada hajat tuh perlu seperti itu, jadi enggak butuh. Walau sakka fi fi'lin aqalilun an kasirun fal qalilu, kalau kita ragu nih, kita tadi bergerak banyak apa dikit, nah itu dianggapnya dikit gitu ya. Kalau kita ragu tuh, ya tadi gue bergerak nih, ya tangan ke sono di sini gitu ya. Nah itu ya, nah itu kita ragu banyak apa dikit, jadi jangan ambil dikit gitu ya. Qala Al-Fasni, berkata Imam Al-Fasni nih, wakasirul fi'li iza kana lisiddati jarabin, gitu. Kalau yang dikatakan gerakan yang banyak itu, kata Imam Fasni nih, yaitu ya kasirul fi'li itu artinya banyak ya perbuatan gerakan iza kana lisiddati jarabin, apabila itu dia sangat gatal, ya garuk gitu. Itu gerakan yang ya banyak tuh gitu ya. Nah gatal tuh, ya kalau kita gatal tuh ya garuk jangan apa, kalau pakai tangan jangan begini ya, karena ini kalau dapat telapak tangan kita bergerak itu dianggap udah
bergerak. Tapi ya gitu 3 kali batal. Gitu, gini nih, gitu, kita garuk gitu, ya. Nah, ini kan ngikut nih. Gitu. Jadi kalau kita umpama gatel, ya taruh aja gini, gitu, ya. Nah, ini yang main gini aja. Ya. Ya, jari. Kalau jari ini nggak apa-apa. Karena ini jari ini gerakan ringan. Gitu. Jadi kita gini. Ini meskipun apa, kita gatel gini nih. Ya, meskipun lama gitu nggak apa-apa. Ya, di belakang kita gini, gatel jangan begini. Kalau kita begini batal. Ya, bolak-balik gini. Ya, ini taruh sini. Gitu aja tuh. Gituin aja. Dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam. Ya, gitu. Kali gitu. Ya, itu. Ya, ini biasa kaki nih. Ya, di kaki digigit semua apa tuh nyamuk. Gitu kan gatel tuh. Digini kakinya itu, ya. Tuh turun naik begini. Gitu, ya. Taruh udah begitu, taruh lagi, balikin lagi, ya, itu batal tuh, itu, ya, itu, ya nggak boleh tuh, ya, nah, ya, batal tuh gerakan. Jadi kalau gerakan jari aja nih gerakan, ya, kalau pipa tuh ringan nggak apa-apa, gini, gitu, ya, jangan begini tuh, ya, nah, ya, pahisah gitu, ini, ya. Nah gitu ya, jadi banyak kali itu kasir pelun ya kasrotul pili zakana lisin dati jarobin ya karena sangat gatel. Wa khafifuhu dan gerakan yang ringan ya kat yakhriki asabihi fi subhatin yaitu gerakan jari di dalam tasbih ya gitu ya. Jadi kalau kita umpama sujud baca tasbihnya 30 ya atau ruku tuh ya baca tasbih. Ya, tasbih ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 30 kali kan mesti bergerak nih baru gitu baru sujud ya gini nih satu dua balik 30 gitu ya kan gitu tuh orang yang baca tasbihnya banyak kan kalau tasbih kan paling dikit 3 ya gitu kalau satu wajib ya karena cuma nina ya kalau sunat 3 ya, kalau yang banyak 30 ya, biar lama tasbihnya subhana rabbiyal azimi itu ngitungnya pakai apaan? Nah ini kan itu tangan gitu ya, main ini tangan gini nggak apa-apa atau kita sembahyang tasbih tuh ya, sembahyang tasbih Allahu Akbar gitu ini kita ngitung ini kan tangan ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar kan. Nah ini gerak-gerak begini nggak apa-apa nih gini. Ya gerakan ringan begitu tuh ya nggak batal gitu ya tuh ya tahrikil asabi tuh ya fi subhatin bala ya betul sholat ya gitu ya tidak batal tuh sholat dengan seperti itu gitu ya intaha selesai perkataan Imam ya Basni. Ada orang di samping saya gitu sholat dan begini lagi nah itu ntar pindah lagi. Cuma jarang tapi ini yang gitu sering gitu gini. Ya kalau putus-putus masih bisa, tapi kalau kebanyakan seringan itu jadi udah ya banyak udah. Hah? Kalau misinya tuh lama nggak batal, tapi kalau misi beres sini. Pindah kemari, itu nggak lama kan, nyambung, iya, nggak dijuk, iya, ntar balik lagi, itu kan gerakan, kan angkat aja tuh, itu tangan, ya, angkat, ya dari di gini, angkat kemari, ya turun 1, ntar pindahin sini, udah 2 kan, gitu, yang ini pindah, gitu, ya, emang ada orang kan yang sembahyang itu kecepesan, ya, orang bilang dulu kecepesannya nggak bisa diem gitu ya sembahyang Allahu Akbar ya terus lagi sini ada aja yang juga tapi kalau nggak sembahyang sih enggak iya kalau lagi nggak sembahyang sih enggak iya nggak begitu tapi giliran sembahyang aja takbir Allahu Akbar aja dah sini tar kakinya gitu ya itu termasuk ya Pak wiswas setan ya setan yang bikin tuh gitu ya jadi ada perasaan tuh ya pengen garuk aja gitu ya tahan gitu ya gitu ya kalau kita ada gitu tahan aja gitu
Kan ada tuh gitu manggung gitu udah pengen aja pengen garuk sini dari sini kagak gatel aja berarti kayak gatel gitu ya itu ya wiswas setan itu bikin supaya kita tuh ya di apa tuh banyak bergerak ya dalam sholat ya tuh walhan kerjaannya ya gitu ya jin ya anak jin atau anak buah jin yang namanya walhan itu yang bikin orang ya nggak apa tuh ya nggak husuk dalam sholat ya bikin wiswas orang sholat nah itu kerjaan si walhan itu ya karena setan tuh punya anak buah macam-macam namanya ya ada yang namanya matun itu ya itu ya kalau matun tuh anak kerja setan itu namanya dia tukang apaan tuh bikin orang ribut ya itu ya bikin orang ribut itu ya berantem itu ya apalagi suami istri itu ya itu kerjaan matun dah ya itu dibikin tuh suami istri ribut begini ya kan itu ya dibikin kerjaan matun ya nah kalau kerjaan si dabur ya itu bikin orang jadi apa tuh bisa selingkuh ngapa itu kerjaan dabur tuh gitu jadi mainnya tuh ya, nah kalau dabur tuh kerjaan dia mainnya sama ya laki perempuan dah tuh mainannya dia itu ya orang-orang selingkuh orang apa tuh dabur lah kerjaannya dibikin-bikin ya mainnya orang gini. Nah ya, ntar kalau dia kagak bisa berbuat perbuatan yang dilarang ya disuruh matun kerjain tuh biar diberantem kan gitu ya. Kan sekarang gitu kan. Iya, bikin gitu matun dah tuh, ya karena ada HP tuh, ya ada SMS, ada apa, dia ribut aja jadinya, oh gitu. Nah, ya, tuh anak buah itu, ya ada lagi yang main di pasar tuh, ya siapa namanya tuh, ada 6 orang kalau nggak salah anak buahnya tuh yang bikin, gitu anak buah, ya iblis tuh, gitu. Hah? Iya setan, iya kita kata setan, iya mah anak buah dia, cuman nama-namanya ada tugas-tugasnya, dikasih lu tugasnya ini, tugas ini gitu. Tapi tugas yang paling gede itu, ya yang dapat hadiah paling gede si dabur. Iya, kenapa buat orang jadi, ya berbuat maksiat tuh. Ya, itu. Itu kerjaan yang paling gede itu. Tuh dia hadiahnya gede tuh. Ya, mobil. Dabur. Iya, daburun gitu. Bukannya dapur bukan. Iya, emang mainnya di dapur. Nah, itu ya gitu. Nah, terus yang membatalin sholat lagi nih, wal uklu. Ya, bidomil hamzah. Jadi bukan aklu, kalau aklun makan, kerjaan. Ya, kalau uklu tuh makanannya. Itu, ya, gitu. Wal uklu ya, gitu. Ya, bidomil hamzah. Wasurbu dan minum, gitu. Ai wusulul makul wal masrub lil jaufi, yaitu masuknya tuh makanan dan minuman ke rongga, ke tenggorokan. Gitu masuknya makanan ya sisa makanan nih kas nyaur gitu lagi sembayang ya ketelan batal ya sekecil apapun ya ada kalau kita nih mazhab Imam Syafi'i ya sekecil apapun tuh ya bentuk makanan ya nasi atau apa sisa gitu ya kita lagi sembayang ya ada nih ketelan batal. Kalau rasa enggak? Kalau rasa kalau merasa, kan kalau rasa duangan enggak, iya ini barangnya, ya kayak nasi gitu dah, ada kecil atau gitu, kita berasa dengan lidah kita ini ada, gitu, ya di gigi kita diselit gitu, ya, nah gitu, nah kemudian ketelan tuh copot gitu, ya kita mainin pakai lidah kita, nah kan keluar tuh, kayak ketelan, ya batal, ya uklun makanan. Ya, nah kalau aklu makannya, ya gitu mapak-mapaknya tuh, ya gitu ya. Nah wasurbu ya minumannya, ya ada air tin nih, gitu, ya. Lalu arti susah dah, ya bekas kekumur tuh uduk, ya belum tiris tuh nyampur sama ludah kita, ya itu udah takbir, buru-buru, itu ya. Yang ikut imam, wudhu kan masih ada nih.
Kas kita kumur gitu takbir Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ketelen tuh nyampur sama ya air ya ludah kita itu batal ya uklu tuh ya uklu ya gitu wasyurbu ya makanan gitu ya hanya ya kadang-kadang asal kita lagi sholat ada kayak naik gitu. Terasa kita tadi makan pedas terasa nih pedas. Kalau rasa aja sih enggak, kalau keluar tuh air itu batal karena itu najis gitu ya. Kadang-kadang tadi kita nyaur nih ya kebanyakan minum gitu kan jadi tahak tuh ya gitu tahak naik tuh terus aja. Kalau teman rasa doangan enggak, kalau rasa ya berasa manis ya berasa pedas gitu atau apa gitu. Tapi kalau ada rasa airnya tuh kayaknya keluar naik, nah itu batal ya. Sholatnya batal juga, puasanya batal ya, karena puasa itu batalnya apa? Karena muntah ya, dari bawah kalau dari dalam kan ngatas muntah ya keluar ya batal. Nah kalau apa tuh, kalau sholatnya batal karena itu yang keluar dari dalam ke atas najis, itu al-qai'u tuh ya najis jadinya. Nggak boleh ya, nyata kita lagi sujud gitu ya. Nah gitu ya. Ya jadi makanan ya atau juga minuman yang rasa tuh. Nah kalau rasa enggak, rasa pedas ya, rasa apa tuh asin atau apa gitu, nah itu enggak batal karena itu rasa gitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa tuh rasa gitu ya, tapi ini barangnya ya, zatnya tuh gitu ya. Sekecil apapun nih kita, kalau mazhab Imam Syafi'i batal, puasa kita juga batal, sembahyang batal gitu ya. Kalau najis tapi wudunya nggak batal. Kalau najis wudu nggak batal, teman ke kumur. Kalau emang tuh ya gitu, wajib ke kumur. Ya berarti sholat kita kan batal tuh. Ya, itu kumur dulu keluar gitu ya, buangin najisnya. Kalau terus sholat nggak jadi, sah nggak ya, karena ada najis tuh ya. Tapi kalau mazhab Maliki sih ya nggak batal tuh sholat kalau teman baru satu biji nasi tuh ada segitu nggak batal. Kalau sesuap batal Pep. Gitu ya. Kalau mazhab Maliki ya gitu. Ya, gitu macam Maliki ini batal nih puasa, batal apa tuh sholat. Itu kalau baru satu sih di sini nyelip nih, ada apa? Ya, ada sate nyelip. Satu apa tuh? Ya, satu potong gitu. Nyelip gitu, ya. Nah, lagi sembahyang kan copot tuh, ya. Kata kalau Imam Maliki kata sang sayang kan. Gitu. Ya, sang sayang kalau dibuang kan? Ya satu tuh sate ya, yang gitu telan ya. Kalau Maliki ya nggak apa-apa, nggak batal, sholatnya nggak batal ya, puasanya nggak batal. Nah kalau ada nasinya situ, ada satenya, nasi kalian kata itu ya. Gitu, karena kalau Imam Malik itu nggak batal tuh puasa, makan ya, kita makan atau kita apa tuh ya, nah, kita sholat itu makan itu kalau nggak mil'ul pam itu sepenuh mulut ya. Kalau mulut kan sesuap kan, iya kita ambil nih tadi sisi itu ada apa sate nyelip bang gitu, pas banget depan kita ada nasi comot aja gitu. Baru batal. Baru batal. Iya kagak batal kalau Maliki. Aja kalau kita lihat tuh sono orang-orang di Mekah tuh, lagi kalau bulan puasa gini nih, ya habis apa tuh, habis berbuka, ya kalau orang-orang yang mazhab dia kali, yang Syafi'i itu kita tahu umumnya itu orang-orang hitam kan, itu orang-orang Maroko, orang ini kan biasanya tuh atau di sini tuh orang yang apa tuh, ya Afghanistan atau apa tuh yang mazhab Maliki, dia sembahyang gitu Allah apa. Gitu ya, karena sisa makanan yang ada sama dia kan gitu ya, di situ kan Allah bisa wes berbuka nih, kalau gitu kan udah tuh makan korma apa semua kan gitu. Nah terus sembahyang udah, nah dia kan nggak kayak ke kumur lagi. Iya ya udah sampai makan bagaimana begitu urut itu ya, kagak gitu ya, karena mazhab dia. Kalau kita memang Syafi'i ya batal gitu ya, gitu ya, tuh Maliki gitu ya, nggak apa-apa cek boleh. Iya, ada Maliki. Kan lu niatnya udah Maliki, Cep. Ya, apa ya? Supaya saumi Ramadan kulahu.
Iya, saya puasa niat Ramadan sebulan. Ya itu boleh pakai mazhab Maliki. Tapi kalau sholat kita ngaji kalau kita tertarik begitu gimana? Hah? Kalau kita lagi sholat, kita nggak sengaja nih ketahuan. Gitu. Iya kita ingat begitu kan. Ingat ya kan? Yang Maliki dah ingat. Oh ya nggak apa-apa, nggak batal. Kita taklid ke sono. Gitu. Ya, taklid Maliki. Tapi cara sholatnya robah. Nah iyalah, orang kalau udah masuk ke sono ya masuk peraturan dia, masuk balik peraturan orang lain. Kalau wudhunya nggak masuk. Ya nggak apa-apa, wudhunya biasanya kita umum udah, kalau wudhu sih kita ya biasa tuh udah gosok-gosok tangan apa semua, nggak kalau kita kan Maliki kalau wudhu kan gosok-gosok, nah kita udah selesai gosok kan, nah mualatnya kita emang nyambung bis muka tangan kan gitu. Kalau wudhu sih udah jelas kalau kita tuh ke mazhab yang mana aja udah masuk kalau wudhu gitu. Nah tapi kalau sholat itu ada beda gitu ya gitu. Nah tapi kalau Maliki kita puasa nih Maliki kan begitu ya, ada makanan di mulut kita gitu lebih telan nggak apa-apa Maliki kan gitu ya. Tapi kalau umpama kita keluar darah nih ya gitu ya dari tubuh kita tuh ya keluar darah entah mimisan lah atau apa gitu ya batal. Kalau sapi kan enggak ya, kita mimisan nih nggak kuat gitu ya, tangan kita keluka potong ya nggak apa-apa. Kalau Maliki batal gitu ya. Gua yang mana tuh? Iya, emang dari mazhab-mazhab itu ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Hanya kita nggak boleh ngambil yang ringan-ringan aja. Yang enak nih, giliran yang ini nih pakai Maliki, giliran yang ini Syafi'i, enak aja milih. Iya, milih yang enak lah. Yang giliran nggak batal, gue pakai Maliki atau Hanafi nya batal. Giliran batal, kagak video kesono, enak aja. Nggak boleh jadi kata talpik gitu. Gitu. Ya kalau udah begitu udah masuk satu set udah. Iya, satu paket gitu. Udah. Ya, nggak boleh ngambil yang enak-enak aja milih-milih gitu. Artinya tuh ya, jadi wal uklune bidomil hamzah wasurbu ai usulul makul wal masrub lil jaufi, masuk gitu makanan dan minuman ke mulut tuh ya, ke rongga gitu. Ini dibacanya uklun. Jadi uklun bentuknya makanan ya, bentuk barang. Surbu juga bentuk gitu ya, sama juga sahur tuh ya. Nabi kata tasaharu fa'in nafis suhuri ya, ke domat tuh sidnya main nafis suhuri barokatan ya. Nabi kata tuh sahurlah kamu karena makan sahur itu berkah, makanannya bukan kerjaannya gitu ya. Nabi kata ya tasaharu itu bersahurlah kamu, nyaurlah kamu, fa'in nafis suhuri ya, karena makan makanan sahur tuh ya, suhur tuh makanan sahur ya, apaan aja yang itu makan ya. Nabi kata tasaharu, nyaur kamu sekalipun walau bijur atimain, sekalipun sesejuk air ya, cuman seteguk air aja dah udah nyaur gitu. Karena pisuhuri barokatan, Nabi kata karena makanan sahur itu membawa keberkahan ya. Meskipun kita kuat gitu, enggak, gua enggak banyak nyaur, bukan gua kuat, enggak, asal minum aja. Nabi kata walau bijur atimain, sekalipun dengan seteguk air dah nyaur, nggak perlu makanan banyak gitu, kali nyaur mesti itu mah ngamen gitu. Ngamen sih gitu, kalau nyaur kagak ada gitu ya, rumahnya nggak jadi dah gitu bangunin ya, bangun nyaur ngapa, apaan tuh ada oncom sama tahu ya, nggak kenyang ya nyaur gitu. Udah ada nyaur tuh ya, minum aja gitu ya. Minum atau makan apaan ya, hanya Nabi suruh makannya apa, korma kan, korma nyaur buka gitu ya. Gitu ya, itu pis suhuri tuh ya, baca gitu ya, tasaharu fa'in nafis suhuri ya, bukan fa'in nafis sahuri. Kalau pis sahuri tuh ya makannya, makan kerjaannya itu enggak ya. Jadi makannya tuh, makanan sahur itu berkah gitu ya. Nah itu ya, lejapi walau qalilan, sekalipun dikit tuh masuk tuh makanan atau minuman ke rongga kita, ke mulut kita ini, sekalipun dikit, illa in kana nasiyan li sholati, kecuali kalau dilupa dalam sholat
gitu lagi sholat tuh dimapak-mapak ya gitu, nah dia petelan, nah dilupa, nah, itu nggak batal, tuh ya gitu. Walau ma'a ikrahin ya, sekalipun dalam keadaan dipaksa gitu ya, kita makan nih dipaksa, ada kita lagi sembahyang ada orang masukin tuh pada kita tuh korma satu dahan gitu ya, masukin ditekep mulut kita gitu, tetap batal ya, kali kita lagi sembahyang ditekep mulut kita gitu, terlena ya sempetan gitu ya, gitu ya, tetap batal tuh ya. Oh ya, walau ikrahin tuh ya gitu ya. Gitu ya, gitu. Lisid dati manapati lis ya zalika lis sholat, karena itu sangat ya menafikan ya, artinya menghilangkan ya namanya sholat ya. Masa lagi sholat makan ya kan, itu sama juga orang nggak sholat kan gitu ya. Oh ya, karena itu sangat menafikan, menghilangkan nama sholat tuh. Ma'anudratihi serta jarangnya, ya kan jarang yang begitu. Kayak ada orangnya lagi sembahyang dipaksa makan itu, ya jarang ketemu. Ya kalau mau ada juga ada kali gitu. Ya paling kau kayak itu model ya lagi lagi dulu teman-teman lagi sembahyang nih bandel kan, gitu ada teman kita sembahyang kita masukin aja gitu, panah aja sekali kecil tuh. Gitu ya, nuduratin tuh ya, serta jarangnya terjadi katanya gitu ya, gitu ya. Amal mud'u, amal mud'i ya, amal mud'u ya, wadok ya gitu ya. Adal amal mad'u bina nafsahu ya, pala ya betulu qaliluhu kabaki yatil af'ali. Adapun mapak-mapak nih ya gitu ya, madrun ya, madoka ya gitu, madhu ya, madoka tuh mapak-mapak ya, ada makanan nih ya di mulut kita papak-papak tuh ya gitu ya, itu katanya ya gitu, amal madhu nafsuhu pala ya betulu qaliluhu ya, maka nggak batal kalau sedikit, tapi kalau mapak-mapak terus ya batal. Iya makan oh iya. Kan gitu ya, umpama ada ketinggalan nih bekas berbuka, bekas sahur gitu, ada nih kita apa kayak gitu ya kunyah-kunyah gitu ya, itu sedikit gitu, nggak terus-terusan dari takbir Allahu Akbarnya ada nih ya bekas sate ketinggalan ya dikunyah-kunyah ya batal ya, nggak boleh gitu ya. Karena kalau Imam Syafi'i itu ya zatnya itu bekasnya aja, kalau ada barangnya nyampur sama lidah kita, ludahnya kita telan, itu batal karena udah nyampur tuh gitu ya. Nah itu mau nafsu pala yubtilu tuh ya qaliluhu kabaki yatil af'ali, sama seperti juga perbuatan-perbuatan ya, itu ya, itu yang namanya makan ya, dalam sholat makan gitu, itu batal sholat. Jadi sekecil apapun tuh ya, nih bagi mazhab kita Imam Syafi'i itu ya, sekalipun tuh biji wijen tuh ya yang kecil tuh ya, ada ketelan tetap tuh batal gitu ya, mazhab Imam Syafi'i ini. Nah ini beda tadi Maliki dah ya, kalau Maliki ya kalau sepiring baru batal gitu ya gitu ya. Nah, itu ya, itu yang membatalkan. Nah, kemudian berikutnya yang membatalkan sholat lagi, inkisabu, ya, inkisabu ba'dil aurati, yaitu kebuka sebagian aurat kita nih, ya, laki atau perempuan, ya, terbuka nih auratnya, ya. Nah, ya, aurat kita nih, laki mabaina surawar, rukbah, ya, aurat kita nih laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Ya, itu aurat kita nih laki-laki. Jadi kalau ada yang kelihatan, ya, aurat kita itu batal. Ya, nah kalau perempuan jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, ya, kecuali yang boleh kelihatan muka dengan telapak tangan orang perempuan. Itu ya, telapak tangannya kelihatan tuh. Gitu ya, kalau kita biasa orang-orang kita pakai mukena sih ya kan, jadi nggak gitu. Kalau yang dia sembahyangnya pakai baju yang begini nih
ya jadi orang perempuan dipakai apa tuh ya pakai celana panjang ya kayak kaos kaki dan bayang nih tangan nih segini ya baju tangan nih ini namanya kapun lapak tangan nih bukan aurat nih ya depan luar belakang nih sini tuh ya ini segini nih orang perempuan ya kamu kayak baju tuh ya kaos panjang sini kan nggak waktu takbir kan nggak turun begini kalau waktu takbir diturun begini nih kelihatan nih batal ya umpama di gitu nih Allahu Akbar nih gitu tapi kalau yang dipakai kaos kan itu ya yang ini kan gitu kan ya gini nih nggak apa-apa ya gitu itu orang perempuan jadi yang boleh kelihatan tuh muka dan telapak tangan karena itu bukan aurat ya nggak boleh tutup gitu ya orang perempuan tuh hanya jidatnya sini nggak boleh tutup kalau dipakai mukena ya nggak boleh segini ini jidat ya mesti kena itu tempat sujud itu nggak boleh deh gitu ya kalau kita orang laki nggak boleh begini gitu ya gitu buka gitu ya sini nih muka gitu ya kalau kita sujud gini orang perempuan nggak boleh mau kenanya sampai ketutup ini ya gitu atau dibuka pakai mau kena dipakai lagi yang daleman tuh buat jagain rambutnya sampai segini nggak jadi ya nggak sah sholatnya ya karena ini muka nih Allah ya yang suruhin tuh nggak ditutup ya orang perempuan tuh illa ma zahara fiha tuh ya kecuali yang zahir yang boleh kelihatan tuh orang perempuan muka dan telapak tangan nggak ditutup seluruhnya tutup nah kalau kakinya tuh telapak kakinya kelihatan itu batal itu ya telapak kakinya di lagi sujud itu kan angkat nah telapak kakinya ada kelihatan batal gitu ya Mahramnya gimana Ustaz? Mahramnya seorang perempuan kalau emang tadi sholat ini harus terlihat gitu. kita lihat Telapak tangan ya. ini Nah, kelihatan kan? iya Kalau perempuan. ya Sekarang kalau di bersalaman ini dikata mahram Ustaz. kalau Bersalaman. Ini mahram nggak boleh. oh salaman oh waktu salaman gitu ya kalau salaman tuh ya kita salaman lebaran itu kan emang ya sebagian ya ulama nih kalau kita nih mazhab Syafi'i itu nggak boleh ya bersentuhan ya bukan mahram batal pokoknya yang batal wudu ya nggak boleh antara laki dan perempuan salaman gitu ya nah, gitu ya salaman tuh kalau kita mazhab Imam Syafi'i nah tapi kalau Hanafi ya karena nggak batal itu boleh ya karena Hanafi kan tersentuh perempuan nggak batal jadi boleh kalau mazhab Hanafi itu ya tapi kita Syafi'i nggak boleh yang bukan mahram gitu jadi kalau lebaran tuh gitu. Kalau lebaran ya kan kalau persentuhan tuh kulit antara laki dan perempuan kalau Hanafi itu bebas nggak apa-apa gitu ya mau mahram kayak bukan mahram gitu ya nggak batal wudu gitu itu dibolehin gitu ya kita salaman tuh laki perempuan gitu nah kalau Maliki ya boleh juga tapi bighairi syahwatin ya salamannya laki perempuan gitu ya gitu nah kalau wajib dipilih gitu kagak dipilih nah ini romannya enak nih salamannya salaman banyak roman yang nggak enak gitu ya iya kan dilihatin dulu dipilih gitu. Iya tapi kalau kita Syafi'i nggak sama sekali nggak boleh ya gitu ya jadi masih ada jalan yang batalin wudu Sat yang batalin wudu iya yang batalin wudu yang punya wudu ya nggak punya wudu ya memang nggak batal ya tetap aja ya meskipun nggak batal nggak batal apa nggak punya wudu jugaan iya kalau punya wudu orang itu batal kita pegang kalau mazhab Syafi'i ya nggak boleh meskipun kalau punya wudu wah kalau nggak punya wudu boleh dong ya, iya ya kagak tetap aja kalau kita pakai mazhab Syafi'i nah kalau Hanafi atau Maliki itu ya bebas gitu ya gitu nggak apa-apa karena dia gitu kalau Hanafi bebas kalau Maliki persyaratan bighairi
Syahwatin, nggak ada ini dah ya, ada apa-apaan gitu, ya nggak ada perasaan, pokoknya salaman aja nggak apa-apa, ya kalau Maliki gitu ya. Nah kalau kita Syafi'i mau ada perasaan kayak siapa kayak udah salaman, pegangan sama nenek-nenek kayak anak, ya gitu sama gitu, ya. Nah ya itu tetap batal gitu kalau Syafi'i ya gitu ya. Tapi ada yang ketat lagi, ya Hambali. Ya kalau Hambali udah nggak boleh aja, batal. Ya, ini kalau Imam Hambali itu aulamas tumun nisa tuh, yang namanya kesentuh perempuan itu batal. Ya mau siapa aja, mau nyaknya juga. Ya nyak kita nih, kita habis wudhu, nyak kita datang nih, kita mau cium tangan batal. Anak kita pulang gitu, ya salaman kita punya wudhu, kita kasih tangan kita batal. Ya kenapa kalau Maliki tuh yang namanya kulit laki-laki perempuan tuh ya lagi wudhu batal wudhunya, nggak boleh sama sekali dia itu tuh Hambali gitu. Jadi selama nyentuh perempuan nggak boleh gitu. Iya kalau Hanafi kalau ya itu Hambali, kalau nyaknya laki nah baru dah. Kan gawat banget, nyanyi datang gitu, iya atau mertua kita datang gitu kan nggak boleh salaman kita, udah habis wudhu, mertua kita datang nggak, wah nggak boleh, ya anak kita kalau mau juga, wah repot ya, itu, kayaknya ada yang ya ketat, ya ada yang tengah ringan, nah ada yang bebas gitu ya, tinggal kita kemana pilih ya, jangan terlalu terlalu ketat. Ya gitu biar agama tuh ya al-musamahah ya gitu ya, itu lil musamahati, kata Nabi saya dibangkitkan tuh diutus sama Allah ya untuk jalan ya keringanan apa ya, jadi jangan terlalu ketat, jangan terlalu bebas juga ya, nah, sedang-sedang aja dah ya gitu ya, nah, gitu. Hanya kalau Imam Syafi'i kan ada batasnya, nah mahram nggak apa-apa keluarga, nah kalau bukan mahram ya hati-hati gitu. Nah kalau Imam Hanafi mau mahram kayak apa bebas gitu ya, siapa aja. Misanan kan tuh mahram. Misanan itu udah bukannya mahram bukan. Ya misanan kan boleh nikah. Iya maksudnya kadang-kadang dibilang lu masih saudara nggak usah salam. Lah iya namanya masih saudara ya. Iya itu kan masih ya saudara sepupu gitu kan. Iya itu ya. Nah, iya kalau menurut apa tuh kan adatan begitu. Kalau adatan kan berarti misanan kan masih gitu. Tapi menurut agama ya gitu. Hanya kalau yang begitu pakai dah Hanafi. Ya gitu, iya, namanya pemisanan kita datang lebaran gitu, ketemu kita nggak mau salaman, ya, pakai apa Hambali, gitu, ya, angkat tangan aja, gitu, ya, jangan ya, nah pakai dah yang apa, ada jalan sono, ada jalan sini, gitu, ya. Buat lebaran aja dah. Iya, lebaran kan bebas tuh, gitu, ya ketemu teman, ketemu apa kan gitu, ya kan bebas tuh, jalan sono, jalan sini, ya nggak apa-apa dah, ya cium tangan, sama yang tuaan cium tangan, kan gitu, ya sama yang mudaan salaman gitu, ya. Kalau Nah, lagi ini reunian nih. Iya reuni. Reuni. Iya reuni nggak apa-apa, itu kan ketemu. Hah? Ya Hanafi dah, pakai aneh. Iya. Nah kalau kita reuni kan temu temen dulu kan gitu, ya. Temu. Iya. Iya. Kalau yang romannya cakepan ya kita salaman cium tangan, gitu. Iya, gitu. Ya. Cium tangan. Ya. Jangan salaman aja, ketemu teman itu, ya. Gitu, cium tangan dah, gitu, ya, kalau nggak kita yang cium tangan sama dia, Sekali saja. Dibatalkan sekali, yang kedua kali nggak. Yo kagak. Buat lebaran gitu, buat lebaran, jadi kan bebas lu kan jalan kalau lebaran, jalan sono, masa ketemu yang laki doangan, yang laki salaman, yang perempuan kagak, gitu, ya kebangetan banget, iya sok banget, gitu, ya buat lebaran gitu, ada gitu, ya segala sesuatu Allah bikinin ada jalan, jadi yang berat ada, jadi kalau ada yang nggak mau banget, ya udah jangan kita cela,
Ya kan ada juga yang ngomong kan gitu, ya gitu, ini gitu aja dah, ya gini aja kayak orang apa, orang Sunda ya, gitu, ya gitu kan keluaran gitu dah gitu kan, ya nggak apa-apa biarin, ya begitu jangan kita omelin, iya Hambali, gitu, ya jangan kita omelin, wah lalu gitu, zaman Ginari katanya zaman Ginari pasti, ya gitu, ya biarin dia mau aja begitu, nah kayak kita ya cari yang mau. Itu iya yang mau diajak salaman ya salaman ya yang kagak mau ya cariin gitu ya yang situ jangan semua di jalan Salaman nggak mau tapi ngeliatin. oh gitu itu sih cerdik sendiri itu enak sendiri biasanya begitu nyebak kayak gitu tuh ya gini ya itu dia nggak mau begitu tuh ditutupin tuh teman matinya doangan gitu nah kita kan nggak bisa lihat dia iya dia lihat kita tuh enak sendiri gitu ya gitu nggak begitu ya karena ini bukan nih gitu emang sih kita mazhab Imam Syafi'i ya bukan tuh mesti ditutup begini kalau mazhab Imam Syafi'i gitu itu kalau takut jadi fitnah gitu ya ini perempuan nih ya gitu ditutup begini Romani kalau dia buka tuh laki-laki uber-uber dia gitu itu nah itu tutup dah supaya kan nggak tahu laki apa perempuan tuh gitu ya cakep apa jelek gitu nah kalau emang tuh dia jadi fitnah dia buka begini mukanya tuh ini kita mazhab Imam Syafi'i ini tutup itu kenapa begitu anak laki-laki lihat pada ubur-ubur oh Ecep juga ini ubur bisa gitu ya nah kalau ini sekarang kita ada gak yang begitu yang ngambrak ya kagak gitu jadi kagak apa-apa dibuka emang ini bukan aurat ya jadi boleh dilihat gitu ya nah, ditutup biarin aja gitu ya nah kecuali itu tadi Imam Ahmad bin Hambal ya emang mesti begitu gitu jadi perempuan itu nggak boleh jalan itu supurul wujuh ya gitu terbuka muka itu ya kalau perempuan itu mazhab Ahmad bin Hambal gitu ya itu aurat gitu ya gitu nah kalau Hanafi itu aurat perempuan itu ya badannya aja ya atrofnya nih enggak ya atrof tuh artinya ujung ya anggota tubuh kita ya jadi kalau tuh perempuan pakai baju segini gitu ya nah itu nggak apa-apa ya Imam Hanafi gitu ya ini paling nggak ditutup nggak apa-apa itu ya Imam Hanafi jadi kalau di sholat nih perempuan sholat pakai baju begini ya bawa kaki ya nggak ditutup tuh Kayak daster dah gitu. iya kayak daster kan kakinya tuh apa di mata kaki ya tutup mata kakinya nggak ketutup disebayang jadi itu Hanafi yang gitu soalnya atrop ini nggak termasuk aurat gitu kalau Imam Hanafi ya kalau di Mekah kan banyak tuh kadang kalau lagi ini kan ya orang-orang apa tuh gitu kotanya tuh nyangka kayak sarung kaki kita lagi duduk begini tasbih dia liwat aja tangan kita senggol ya sama kakinya kan dulu kan perempuan kan liwat aja kan gitu karena dia bang sembayangnya begitu emang aurat dia ya Hanafi tuh ya disembayang nggak kayak begitu ya jadi terbuka nah kalau kita sapi itu perempuan boleh begitu kalau dia tuh mihnah tuh andis pelayan ya di kerja tuh ya sebagai kerja di pelayan gitu entah di restoran entah di mana boleh buka begini ya tangannya segini gitu nah kakinya tuh dipakai rok di bawah ya setengah betis ya atau juga di apa kalau di bawaan tuh di atas mata ya, kaki ya boleh di setengah betis itu Imam Syafi'i kalau dia perempuan itu sebagai mihnah ya pelayan gitu ya ya apa enggak itu masa pelayan gitu pelayan restoran ya dipakai jilbab begitu ya ke sandung gitu ya kalau itu boleh Imam Syafi'i juga gitu nah kalau Imam Hanafi emang dalam sholatnya begitu ya sah gitu ya gituan ya nah itu yang dikatakan aurat ya gitu ya tutup tuh aurat gitu ini kisapul aurat tuh ya badul aurat itu ya mimma yajibu satruhu li ajli sihhati shalah yaitu wajib ya suatu yang wajib yang ditutup katanya karena untuk mengesahkan sholat jadi supaya sah sholat kita ini nutup aurat gitu ya karena Allah perintahkan khuzu zinatakum tuh
ya inda kulli masjidin. Ya, ambil pakaian kamu ya setiap kamu ya salat. Kata-kata masjid tuh diartikan salat. Ya, bukan mau setiap mau ke masjid, bukan. Ya kalau ke masjid mau ngapain? Salat. Jadi ya min zikril hal, ya min zikril makan wa iradatil hal. Gitu ya, dalam kaidah usul fikih gitu. Ya, min zikril makan. Allah sebutnya tempatnya, huzu zinatakum inda kulli sholatin. Ya, apa inda kulli masjidin. Ya, ditunjukkan makan tuh, masjid tempat sholat. Jadi ya gitu. Ya, nah tapi yang dimaksud ya halnya. Ya, sholatnya. Gitu ya. Nah, ya. Jadi ya, min zikir makan wa iradatil hal. Disebut tempatnya, ambil pakaian kamu setiap kamu mau ke masjid. Itu kata-kata masjid. Tapi yang dimasuk masjid itu adalah sholat. Jadi setiap kita sholat ambil pakaian kamu. Ya, artinya kita pakai ya pakaian tutup aurat gitu. Ya. Nah, itu ya gitu ya. Gitu lihat di syatsa. In lam yakun uzrun. Ya, gitu. Jika bagi dia tuh nggak ada uzur. Tapi kalau emang dia punya uzur, ya nggak bisa tuh. Emang nggak punya baju, ya nggak punya pakaian, dia mau sholat, ya sholat dah. Apa adanya? Gitu. Ya, itu aurat. Gitu. Ya, gitu. Ya, kita nggak punya baju, nggak apa gitu. Aurat. Ya, gitu pakai. Ya, apaan yang ada? Pakai dah. Gitu. Ya, nggak punya baju sama sekali, telanjang, sholat. Gitu ya. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambali itu aurat ya itu tuh kalau aurat laki-laki itu ya gitu ya teman apa tuh ya teman kemaluan doangan. Ya, di antaranya. Iya, win azamil aurah kalau apa tuh ya. Ya karena mazhab anak apa Hambali al-pahzu ghairu auratin. Paha ini bukan aurat. Ya kalau mazhab Hambali. Nah kalau kita Imam Syafi'i al-pazu aurat tuh. Ya paha aurat. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal kita sembahyang pakai laki ya pakai sempak jadi. Iya. Hah? Apa? Tuh ya kalau main bulu tangkis pakai celana pendek berarti ke ya kalau ya Hambali sih. ya Hambali. Iya udah cukup gitu ya kita pakai celana pendek itu sembahyang jadi kalau Hambali. Kalau Imam Syafi'i kan gitu surah wa rukban nih. Ya dengkul sini laki-laki gitu ya. Ya itu ya Hambali. Kalau Hambali ya udah itu aja. Ya orang nggak punya pakaian dong apa nih sembahyang ada sempak doang kan jadi. Itu ya itu ya nggak ada pakaian itu ya. Tuh Pakai auratnya yang pelayan Ustaz. Kan yang ada di atas mata kaki. Nah ini di atas dengkul. Iya Yang pelayan perempuan. iya pelayan Di atas dengkul mungkin ngikutin auratnya budak kan Ustaz. ya budak Iya budak kan boleh. iya budak boleh. Iya. Kalau budak kan auratnya sama dengan apa? Dengan laki-laki. Kalau budak tuh auratnya kalau di sholat tuh, yaitu sama sama laki-laki, yaitu pakai atas dari apa dengkul nih sampai pusar. Jadi di atas itu kalau perempuan, udah jadi. Ya kalau dia pelayan begitu. Ya kalau di pelayan ya cuma tutup begitu aja dah. Itu. Itu. Ya pakai budak gitu. Ya karena di bawah kekuasaan orang ya jadi budak kan. Nah ada ya. Jadi yang sah tuh gitu. Ya. Gitu. Nah ya ilam yakun uzrun tuh ya kalau nggak ada uzur. Walam tastur halan. Dan juga nggak ditutup dalam keadaan ya hal ya ketika itu artinya seperti apa di sini ai bisur atin yaitu dengan segera ditutup ya gitu pain kana uzrun kalau ada pada orang itu uzur ya nutup aurat nih bian kasapar sauhuriku saubahu seperti angin buka di punya pakaiannya pasatarahu fil hali maka ditutup ketika itu lam tabetul sholatuhu nggak batal sholatnya. Jadi kalau kita lagi sembahyang nih kain kita keangkat sama apa ya angin
lihat gitu. Nah tutupin buru-buru nggak batal. Kalau kita demenin aja, ya itu tiup angin, enak adem. Ya kita demenin, nah itu batal, itu ya itu aurat. Ya, jadi kalau kelihatan, kalau keburu tutup ya tutupin dah halan gitu ya. Nah kayak orang perempuan, umpama di merasa kakinya tuh waktu sujud, kasih kok kaki gue kayak ini, tutupin buru-buru. Itu ya, kakinya gitu, umpama dia lagi sujud, merasa kakinya ini nggak ketutup, tutupin buru-buru, itu sah. Tapi kalau didemenin aja ya batal, itu ya. Nah, ya karena nggak ditutup, itu tutup aurat tuh ya. Jadi kelihatan tuh. Itu kan kelihatan aurat itu batal dilihat ya dari atas ya dari samping itu kelihatannya dibukanya. Kalau dari bawah sih enggak itu ya. Umpama orang bayang di atas sono ya sini bolong gitu kelihatan tuh di kayak kain atau kayak apa gitu kelihatan itu liatin tuh ya auratnya nggak apa-apa itu kelihatan karena dari lantai kaca juga langsung. Hah? Di atas lantai kaca dan Iya bisa, iya kaca gitu, iya, oh gitu, ya. Atau juga jaro bambu dulu, gitu, ya. Itu nggak apa-apa kalau dari bawah. Atau kita lagi sujud nih, orang lihat di belakang gitu, kelihatan paha kita nggak apa-apa. Kadang dia ngelihatnya bukannya dari apa, bukannya di samping, itu kan dari samping belakang, bukan, karena dilihatnya dari bawah, ya kain kita nggak batal. Tapi kalau kelihatan dari samping sini cuek gitu, ya ketutup tuh pakai panjang, tapi sini cuek kan gitu ya, atau emang sengaja dibelah, ya kayak orang perempuan kan gitu, ya pakai baju panjang, tapi sebelah sini, iya cuek gitu, ya nggak jahit cuek, nah kelihatan tuh tiup angin, nggak batal, itu. Ya kelihatan gitu ya sampai gitu biar kata ketutup panjang gitu ya kalau dari atas enggak. Nah kalau dari bawah, kalau dari atas batal ya meskipun kita sendiri ya lihat ya gitu kita pakai baju nih yang longgar ya kayak baju apa tuh gomis baju apa ya kita nggak pakai baju dalam lagi kan coba yang Allahu Akbar giliran ruku gitu dari selagi ini nih kelihatan tuh ya aurat kita batal. Ya, kita sendiri yang lihat batal tuh ya itu aurat ya jadi kita lihat dari atas atau dari samping kalau lihatnya dari bawah enggak gitu ya nah artinya aurat tuh ya tuh ya uzur kalau ada uzur nah itu artinya bi'an kasaparihu sawahu pasatarahu fil hali maka ditutupin ketika itu segera maka tidak batal tuh falam tabtul sholatuhu wa wuqu'un najasati dan juga batal tuh salat kita dengan kejatuhan najis ya ada najis nih tai burung ya tai cecak gitu ya ke baju kita gitu kita lihat nih ada ya nah batal tuh ya gitu ya nah tuh ya gitu. Tapi kalau segera langsung gitu boleh ya sah tapi jangan dipegang. Enggak gini dong nih gitu Sat. Iya kita centil lah gitu atau kita kibat gitu tapi syaratnya jangan di masjid. Iya ya kalau sembahyang di rumah kalau di masjid berarti kita haram ya menajisin masjid ngotorin masjid itu dengan najis haram hukumnya gitu ya kalau di masjid kalau di rumah kita sih nggak apa-apa atau bukan masjid langgar itu ya nggak apa-apa tapi kalau di masjid itu haram ya gitu ya kalau ada umpama kita di diberakan dia cecak gitu kita di masjid batalin sholat ya karena kita menjaga ya gitu kalau kita buangin nih ya gitu ya ini najis kita kibat gitu jatuh ke masjid kita haram menajisin masjid gitu kalau kita deminin aja nggak sah sholat kita itu ya nah jadi batalin buang nih ya kotoran tuh ya gitu haram ya kalau di masjid tuh ya itu kalau ngorban sih nggak apa-apa cep ya itu kan yang nggak boleh diiki ya ya kalau dikit nggak boleh soalnya cecek aja nggak boleh di masjid tapi kalau korban sih darahnya banyak apa-apa cep ya itu ya orang kalau punya duit dikit kan nggak boleh cep iya coba kalau duitnya banyak
Ya budaya banyak itu. Gitu ya. Tuh ya masjid tuh ya najisnya segitu aja. Ya nggak boleh. Hampir lagi gitu ya. Ya alasan macam-macam dah. Ya darurat lah apa ya udah tuh sih alasan otak sama hawa nafsu kita. Ya, tapi ulama ya, ya Rasulullah ya udah bilangin ya Rasulullah tuh ya yang nggak najis aja dibilangin nggak boleh. Ya al-busaku fil masjid khotiatun, beluda di masjid itu ya dosa. Ya berarti kan haram gitu. Tuh Rasulullah bilang ya itu ya itu beluda nggak najis. Ya apalagi najis. Luda nggak najis luda. Gimana najis orang beluda? Agak. Kenapa ngotorin? Ya buat orang jijik gitu. Gitu. Ya kan ntar dibuangin. Ya, iya. Bawa aja kagak boleh. Ya. Itu bawa nih. Itu ya. Sendal kita bekas jejak tai kucing. Kita masukin ya. Ke apa tuh ke masjid kagak boleh. Ya. Kalau mau juga bungkus. Itu ya, kayak plastik bungkus dan baru taruh. Gitu. Ya kalau kita taruh aja begitu nih, kita tahu kasih jok di kucing, ya kita udah gosok-gosok tuh di tanah, kan udah hilang, itu taruh dah tuh di tempat sendal, dan sendalnya di dalam masjid haram, itu ya bungkus gitu. Ya. Kalau dulu sempaki itu Iya, ya kalau dulu sih belum tahu Cep ya, kalau dulu belum tahu men ya, gitu ya taruh dah di bedung. Ada bedung, balik-balik udah ada teman kita udah pindahin. Kalau reak itu ya kita di sorban kita kalau kita ke sorban. Itu ya nggak apa-apa itu ya karena reak itu kan ada yang najis ada yang enggak ya itu jadi nggak boleh kita buang ke situ tuh ke masjid atau ke tikar wakaf ya atau karpet wakaf nggak boleh gitu berudah gitu nggak boleh haram juga ya gitu. Nah kalau kita reak tuh ya di bulan puasa gini ya dia sedia tisu dah ya tisu itu kan kalau yang reak ya kalau yang najis itu ya biasanya yang orang yang punya penyakit dada sini ya yang ampeg apa ya nah gitu ya penyakit tuh yang pernah napasnya ngik-ngik kan ya. Iya, nah gitu kan biasanya kalau dia bereak tuh, nah reaknya dari sini nih keluarnya. Kalau kita ini yang normal biasanya dari sini, ya dari pilek tuh, itu pilek tuh, ya keluar ingus apa semua itu nggak najis. Cuman kita nggak boleh kotorin masjid, tetap aja haram, sama dengan ludah. Gitu. Jadi kita sedia apa tuh, ya sedia tisu dah, ya kalau kita kayak sorban ya sorban kita gitu, kantongin, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau tadi cecek nggak boleh. Kali ada cecek gitu, kita ambil ada tisu gitu, paling dimasukin dari kantong. Ya mahmulun najasa. Iya bawa najis, nggak boleh tuh gitu. Ya karena tadi cecek tuh, ya najis. Jadi kita ambil nih pakai tisu, masukin sini, gitu. Ya bawa najis nggak boleh. Ya. Nah kalau reaksi nggak apa-apa, gitu ya. Nah, dia gitu tuh ya. Najasa tuh ilam tulqa ya halan ya. Bukan ya. Nah, hukum najasati ya gitu. Ya. Ya, allati la yupaanha yaitu najis yang enggak dimaafin. Ya, karena najis ada yang dimaaf, ada najis yang enggak dimaaf. Ada najis yang dimaaf di pakaian, ada najis yang ya dimaaf di air. Itu ya nggak dimaaf di pakaian itu ya najis. Nah najis yang dimaaf nih di pakaian ya di badan kita itu najis umpama darah ya gitu atau ada tuh muntah dikit gitu ya nah itu nggak apa-apa gitu ya ada di badan kita atau di baju kita ya di baju kita ini ada darah nyamuk gitu ya gitu darah nyamuk nih itu ya ini melebak gitu itu dimaaf gitu kita sembahyang itu ya nah itu juga di badan kita ada itu
ya lagi sembahyang ada nyamuk gigit, itu, ya ini kerjaan iseng, itu, ya diliatin aja, begitu tuh nyamuk gendut, ya diginiin, ya kan nggak bergerak, ya gitu, kan mati tuh, ya keluar lah kena darahnya dimaaf, tapi nyamuknya enggak, ya, iya, gitu, ya kita giniin kan, mati tuh keluar darah, nah darahnya dimaaf tuh. Nempel sama kita dari nyamuknya, tapi nyamuknya kan mati, nah kagak dimaaf, bangke, gitu, ya, buangin, hah? Buangin kotorin masjid. Gitu, ya, tuh, ya darahnya dimaaf, tapi nyamuknya enggak. Nah kalau nyamuknya tuh, ya nyamuknya nih jatuh ke air, ya, jatuh ke air, dimaaf. Nggak ada darahnya. Karena nggak ada darahnya, iya nyamuk tuh, ya jatuh ke air dimaaf. Tapi kalau darahnya tuh, ya untuk ke air, kagak dimaaf. Ya tangan kita nih bekas tadi gitu nyamuk kan darah dikit, dicelebin tuh, ya di gelas ada air, gitu celebin, najis tuh. Ya kalau darah tuh udah kena air, itu hukumnya udah haram, najis. Itu kalau di pakaian kita nih, di badan kita nggak apa-apa. Ya, umpama kita bisul gitu atau apa gitu pecah gitu, blebak nggak apa-apa. Ya, itu nggak najis tuh nggak batal. Kita lagi duduk itu bisul gitu pecah, gitu. Ya. Nah blebak tuh kagak apa-apa. Itu, ya, karena tuh darah kita, itu, ya. Oke, itu. Nah kalau nyamuk tadi nyamuknya tuh yang kagak. Nah nyamuk jatuh ke air kagak nggak najis karena dimaaf dia. Tapi darahnya gitu, ini darah-darah tuh yang ada di daging itu kalau nggak kena air itu dimaaf. Ya, darah tuh, ya kita beli daging deh, nggak kena air gitu, tuh banyak darahnya, udah masukin aja. Kalau kita mau semur mau apa tuh, ya udah potong-potong masukin, kita apa tuh, pakein bumbu udah, ya, ituin bumbu udah tuh taruhin, ngapain, nah tuangin kecap, digodok sono nggak apa-apa, itu nggak najis, itu. Tapi kalau kita cuci dulu, ini daging, cuci dulu, ya belon putih itu, air yang dicuci tuh, begitu masih merah, najis, ya kita godok tuh, najis jadinya. Atau ditirisin saja. Tirisin dulu, ambil air biar putih. Ya kalau udah kena air, ya darah itu udah mesti bersih, ya daging tuh, gitu. Ya kalau daging tuh jangan gitu, sampai lagi tangkar. Ya, kalau tangkar kan emang nempel apa tuh? Ya darah gitu. Nah kalau kita mau kerja bersih sikatin. Ya iya, gitu. Ya udah, jangan begitu kalau tangkar tuh potong-potong gitu. Udah, masukin aja udah, bikinin bumbu. Gitu udah. Ya, meskipun tuh kita godok tuh kayak itu kita mau sop nih, dong apa tuh daging lah begitu, ya masih merah tuh udah ada darah, lain masukin mau disop kan ya, ya, nah, masukin bumbu. Karena itu bukannya air. Kalau udah jadi apa tuh gitu, cair. Ya, kalau udah cair itu nggak najis gitu. Ya. Oh ya, jangan itu kalau mencuci cucilah. Ya, kalau yang namanya darah tuh, kalau cuci biar bersih. Kalau nggak mau cuci, udah gitu aja. Ya kayak sate itu. Ya kan harus potong udah bakar aja udah. Gitu. Ya. Kalau dicuci kagak enak cap ya. Oh iya, sate dicuci dulu laginya. Adem. Tuh ya najis tuh. Jadi halan tuh bisuratin ya najis yang nggak dimaaf tuh katanya. Ya layuk pak anha tuh. An badanihi dari badan kita nih. Di badan kita ada najis tuh. Ya dia yang dimaaf. Atau pakaian kita tuh. Ya gitu ya di pakaian kita nih gitu ya. Nah, ada najis tuh gitu illam yataharrak biharakatihi sekalipun tuh ya najis itu pada pakaian yang nggak ikut bergerak waktu kita bergerak. Artinya kalau kita kayak pakai sorban nih gitu, sorban kita panjang gitu, kita diri tuh sorban kita tetap ada di bawah kan ujungnya. Nah itu di ujung sorban kita tuh yang panjang begitu ya kena najis tuh, ada dicicak sono ketutupan gitu ada ya, itu tetap batal. Kalaupun tuh kita diri tuh di sorban gitu panjang udah nggak gerak itu ya tetap tuh batal karena dia cicak gitu tutupan gitu itu naik gitu ya tetap tuh nyambung gitu
Ya. Mahmul saja. Hah? Iya termasuk mahmul itu ya. Apanya? Iya termasuk mahmul lagi mahmul. Iya, termasuk mahmulun najasa. Itu ada. Iya, bawa gitu. Oh, Ya. itu gimana, Ustaz? Hah? Kalau kita sholat sembahyang pakai mic, di ujung kabel mic itu ada najis, nyambung nggak? Ujung apaan tuh? Ujung Kabel mic ya. Kabel mic. Kita sholat nih kayak. Iya. Nah di kabel mic itu ada. Ada cecek ini nih. Ya, kita pakai begini. Hmm. Apa? Batal. Itu. Jadi si khotib tuh. kalau kabel mic-nya itu sono ada berakin burung. Ya, kelihatan tuh. Nah, kelihatan burung kita pegang gini waktu khutbah kan. Ya, gitu atau taruh gini. Ya. Nah, itu mahmulun najasa. Gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak begitu dah. Ya, burung mic udah di dalam beginian kan. Nah, nggak diberakin. Itu nggak tahu udah corong itu yang di luar. Nah, itu tugas ya pengurus masjid itu. Sekalipun teh cicak, Ustaz. Sekalipun teh cicak. Iya cicak ya, dicicak. Najis ya. Najis. Itu. Begitu imam harus kontrol dulu dong ya. Kontrol dulu. Iya ngontrol dulu. Ya. Iya kalau kita jadi imam bro atau mau khutbah. Iya liatin dulu tuh gitu apa tuh. Ya. Jadi mihrabnya. Ya gitu kan. Mihrabnya gitu lihat kiri kanan gitu. Atau di pegangan tongkat gini. Ya kan itu. Nah, ambil gitu kan, pindahin di sini gitu kan. Udah. Lepas tuh. Ya, jadi pakai, jadi pegangin gini. Ya, ada cicaknya dasaran kering. Itu sama nggak boleh. Gitu. Ya. Ya, dilihatin, jangan pegangin itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kelihatan gitu ya. Tapi kita nggak tahu sekarang masih udah gitu. Kalau dulu kan masih model itu kan ditaruh di puhunan. You know. Ya, corongnya di puhunan. Nah, tabel dia tuh. Ya, diberakin apa? Burung apa gitu. Ya, kadang-kadang udah nemprok di sini dalam udah nggak mungkin kan? Gitu. Ya, tinggal suruhnya tuh corongnya di atas, burung nangkring sono. Aduh kagak. Ya, nggak ada yang kontrol. Ya, gitu. Nah, ya, nah itulah ya, gitu. Sekalipun tuh katanya pakaian yang kita pakai itu katanya tidak ikut bergerak ya dengan yang kita pakai tuh katanya, tetap tuh katanya najis tuh katanya tuh ya. Wa ilam yatar berakati apa ya linis batihi ilai, karena itu dianggap dia itu ya membawa mahmulun najasah gitu ya pada pakaian tersebut tuh. Ilam tulqa halan bisuratin min ghairi hamlin, jika dia tidak lemparin tuh ya, tidak campakkan tuh dengan segera halan ya surah min ghairi tamlin, tanpa dibawa. Nah kalau kita pegang kita comot, nah itu berarti kita membawa hamlun najasah tuh gitu ya. Ai wala yakwidu ya, wala qabida, artinya dia tidak pegang tuh gitu ya. Nah, bisa tuh ya gitu ya. Jadi kalau ada najis di badan kita nggak batal tuh sholat kalau kita buangin secara cepat gitu ya, asal jangan kita bawa ya, bawa pici kita sini berasa nih kita petuk ke jatuhan, wah ya ada apa ya, cicak nih berak, kita liatin gitu buka nggak cicak, batal ya karena bawa nih gitu ya. Maunya kalau udah tahu gitu, nah buang dah gitu. Ya, kalau jangan di masjid. Ya, syaratnya jangan di masjid ya. Sampai dulu dah ya. Wa ilam yataharrak do. Naam wa yakrumu ilqa'uha fil masjidi gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-hilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tajalid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.